Apakah Anda mempunyai bisnis yang baru dirintis atau sedang berjalan? Kini saatnya Anda melegalkannya dalam bentuk badan usaha. Kali ini saya akan share bagaimana cara dan syarat mendirikan PT dan apa saja kewajiban yang harus dipenuhi setelah pendiriannya. Sejak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, pendirian PT semakin mudah. Ada dua jenis PT, yaitu PT Perseorangan dan PT Biasa. PT Perseorangan adalah PT yang didirikan oleh satu orang dan semua modalnya berasal dari satu orang pendiri tersebut. Sedangkan PT Biasa minimal pendirinya adalah dua orang yang terdiri dari satu direktur dan satu komisaris. Apa saja yang perlu Anda persiapkan untuk pembuatan PT? Terdapat beberapa hal yang perlu Anda persiapkan dalam pembuatan PT sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapkan nama PT dan logonya. Tentukan nama PT Anda. Nama PT minimal terdiri dari 3 suku kata dan tidak boleh menggunakan serapan bahasa asing, serta tidak boleh menggunakan nama PT yang sudah digunakan oleh orang lain, karena ini menyangkut hak cipta dan kekuatan hukum. Selanjutnya, Anda persiapkan logo dari PT Anda. Anda bebas berkreasi menciptakan logo yang keren dan unik bagi PT Anda, karena logo ini akan Anda gunakan selama PT Anda masih eksis. Anda bisa menyewa jasa pembuat logo atau juga Anda bisa berkreasi sendiri. Yang kedua adalah tentukan tempat dan kedudukan PT. Tempat dan kedudukan PT adalah di mana PT beralamat dan berkedudukan hukum, apakah berada di dalam wilayah kota atau kabupaten. Apabila Anda memilih Jakarta Selatan sebagai tempat dan kedudukan PT Anda, maka alamat PT harus berada di wilayah tersebut. Dan apabila di luar wilayah itu, maka disebut cabang. Dan Anda harus mengurus perizinan akta cabangnya. Selanjutnya adalah yang perlu dipersiapkan dalam pendirian PT, yaitu maksud dan tujuan PT. PT Anda akan melakukan kegiatan apa saja? Anda bisa memilih bidang usaha yang akan PT Anda jalankan. Untuk bidang usaha ini, Anda bisa melihat di daftar KBLI, klasifikasi Bangku Lapangan Usaha Indonesia, sebagaimana berikut ini. Selanjutnya, yang keempat adalah struktur pemodalan. Kalau dulu sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, pendirian PT minimal modalnya adalah 50 juta. Setelah adanya undang-undang tersebut, modal pendirian PT berdasarkan kesepakatan para pendirinya. Hanya saja untuk PT perorangan, modal tidak boleh lebih dari 5 miliar. Dan apabila lebih dari itu, maka PT Perseorangan harus diubah statusnya menjadi PT Biasa. Yang kelima adalah pengurus PT. Pengurus PT minimal 2 orang yang terdiri 1 direktur dan 1 komisaris. Ini pada PT Biasa. Apabila terdapat lebih dari 1 orang, maka 1 bertindak sebagai direktur, 1-nya lagi direktur utama, dan 1-nya lagi komisaris. Untuk PT perorangan tidak ada susunan kepengurusan karena hanya berasal dari 1 orang yang bertindak sebagai direksi dan sekaligus pemegang modalnya. Setelah persyaratan dipersiapkan, langkah selanjutnya adalah membuat akta pendirian di notaris. Pendirian PT Biasa harus dibuat dengan akta notaris. Anda bisa mencari notaris di dekat kota Anda. Untuk PT perorangan tidak menggunakan akta notaris. Anda hanya perlu mengisi form pernyataan pendirian PT secara online di situs ahu.go.id. Selanjutnya adalah pengesahan SK Menteri Pendirian PT. Setelah akta PT dibuat, notaris akan mengajukan pengesahan PT ke Kementerian Hukum dan HAM. Lalu, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan SK pengesahan sehingga PT telah sah sebagai badan hukum yang diakui oleh negara. Akibatnya, PT menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang melekat selamanya. Di antaranya adalah laporan pajak dan NPWP. Karena telah menjadi badan hukum, maka PT bisa melakukan kegiatan bisnis dengan pihak ketiga atau melakukan kontrak bisnis atas nama PT itu sendiri. Selanjutnya adalah yang perlu Anda perhatikan, yaitu mengurus NPWP dan NIB atau nomor induk berusaha.
Langkah selanjutnya adalah Anda mengurus NPWP. Untuk pengurusan NPWP ini bisa dilakukan secara online melalui situs pajak.go.id. Sedangkan untuk pengajuan NIB bisa dilakukan secara online melalui situs OSS, One Single Submission. Pendirian PT ini bisa Anda lakukan sendiri karena sekarang lebih mudah di mana pengajuan perizinan bisa dilakukan secara online. Atau kalau Anda tidak punya waktu mengurus sendiri, Anda bisa menggunakan jasa layanan pendirian PT yang harganya kini semakin terjangkau. Anda bisa cek di Google dan Anda pilih layanan pendirian PT yang kredibel dan yang sesuai dengan keinginan Anda. Selanjutnya adalah kewajiban yang harus Anda penuhi setelah PT Anda berdiri. Anda telah bisa menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan nama PT Anda. Pada akhir tahun, Anda harus mengeluarkan pajak. Oleh karena itu, Anda harus urus pajak dari PT Anda dengan membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan neraca. Kemudian Anda bayar pajak PPh finalnya sebesar 0,5% dari total omset PT Anda sebulan. Untuk membayar PPh final ini, Anda siapkan kode pembayarannya melalui e-billing yang bisa Anda akses, yang bisa Anda buat di situs DJP Online. Anda masuk ke DJP Online, di situ ada e-billing. Kemudian e-billingnya dicetak, lalu bayar pembayaran pajaknya. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui situs DJP Online atau melalui kantor pos atau krim pajak atau perbankan. Jadi Anda bisa memilih mana yang lebih Anda sukai dan yang lebih mudah. Demikian cara mendirikan PT untuk perusahaan Anda. Jangan lupa subscribe channel mikaelabinar.com dan semoga bermanfaat.